Justru yang memuliakan Yesus adalah Al-Quran. Betul, saya pengikut Yesus. Saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. What? Sosok Yesus yang digambarkan oleh Al-Quran itu tidak sesuai dengan Yesus yang sebenarnya. Begitu. Makanya kalau dalam versi bahasa sederhananya, sosok Isa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, menurut agama kami itu adalah Yesus yang lain. Kalau Quran mengatakan bahwa sosok Yesus atau Isa itu tidak disalibkan, saya tidak setuju. Nah, tetapi umat muslim pun sebenarnya masih berdebat mereka satu sama lain. Ada yang mengatakan, contohnya Zakir Naik. Zakir Naik itu tidak percaya dengan teori penyerupaan itu diganti orang lain, nggak percaya dia. Dia tetap percaya yang disalib itu tetap Isa. Tetapi Allah membuat atau menyamarkan mata-mata orang yang melihat dia itu seolah-olah mati. Jadi yang disamarkan itu bukan Isanya, tetapi yang disamarkan itu adalah mereka yang memandang. Mereka memandang Isa seolah-olah Isa itu mati. Tetapi ternyata Isa itu tidak mati. Makanya ketika dia dimakamkan, dia bangun kembali siuman. Karena mata mereka telah ditipu, telah disamarkan seolah-olah melihat Isa meninggal. Itu paham yang dipahami oleh Zakir Naik. Bayangkan kitab Al-Quran yang mengatakan dirinya jelas, membuat umat muslim makin pusing sendiri, satu sama lain berdebat. Gitu. Sosok Yesus yang digambarkan di dalam Injil itu berasal dari peristiwa kejadian, berasal dari saksi mata. Ya kan? Tidak jauh dari tahun di mana kejadian itu terjadi. Lokasinya disebutkan. Ya kan, di mana lahirnya dan seterusnya dijelaskan secara gamblang. Nah, muncul Al-Quran 700 tahun kemudian, tidak di Israel tetapi di Arab Saudi. Coba secara logika, mana yang lebih kita terima? Yang diterangkan, yang diutarakan oleh para saksi mata, dekat dari tempat kejadian dan tahun kejadiannya pun dekat, atau yang diceritakan oleh orang yang 700 tahun kemudian lahirnya, yang tahunnya jauh sekali dari peristiwanya dan tempatnya juga jauh. Saking bingungnya mereka tentang siapa yang disalibkan menggantikan Isa yang ada di Al-Quran, ustadz-ustadz ini punya jawaban yang berbeda. Ada Ustadz Kainama, ada Ustadz Ipung Atria dan Ustadz Kainama, ada juga Ustadz Kainama. Pasti Anda bertanya-tanya, mengapa ada 3 Ustadz Kainama? Saya juga bingung. Mungkin Ustadz Kainama punya kembar, atau mungkin dia punya versi yang lain. Mari kita simak kebingungan ini. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Namanya Yehohanan. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi, bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Ishara. Yehuda Isharia. Buat teman-teman muslim, saya sarankan orang-orang seperti ini jangan dikasih panggung. Karena mereka tidak membawa Anda kepada jalan kebenaran, tetapi mereka membawa Anda kepada jurang kebinasaan. Yang pertama, jelas perbedaannya adalah dalam historinya. Dalam Kristen jelas Yesus Kristus lahir di kandang, sedangkan versi Islam itu Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, dalam kekristenan juga kita percaya bahwa ketika kelahiran Yesus itu ada Yusuf bersama dengan Maria. Jadi Yusuf sedang mendampingi Maria dalam masa-masa kelahirannya yang ada di kandang itu, dan lahirnya di Bethlehem gitu. Tapi dalam versi Islam ini Yusuf nggak mendampingi Maryam. Maryam dia sendirian pada saat dia melahirkan Yesus. Bahkan dalam kisahnya kan dia lari karena dituduh berzinah. Kok ini dia hamil nggak punya suami. Kemudian dia lari. Ketika lari dia lihat pohon kurma dan dia makan di situ dan segar kembali sehingga bisa melahirkan Isa Al-Masih. Kan kisahnya seperti itu. Jelas ini dua hal yang berbeda. Nggak mungkin loh Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus, sedangkan kisahnya berbeda sama sekali. Nah, buktikan saja secara sejarah. Apakah ada catatan tertua tentang
kedua ini, adakah saksi mata dari kedua sejarah histori ini? Tapi kalau saya berani menjaminnya, di dalam Alkitab itu ada saksi mata. Saksi matanya siapa? Maria yang jelas kenal sama penulis kitab ya, yang jelas kenal Matius, yang jelas kenal orang-orang yang pada zaman itu murid-muridnya Yesus. Jadi dia bisa menceritakan Maria ini kepada murid-murid Yesus. Dulu nih Tuhan Yesus ini lahir di sini. Dan dia, semua orang kan tahu Yesus itu adalah anak dari Maria, anak dari Yusuf tukang kayu. Dan ini jelas terkonfirmasi secara sejarah. Dan catatan tentang sensus penduduk waktu itu juga ada. Jadi tugas ya dari teman-teman dari Muslim itu tugasnya nunjukin data sejarahnya itu lahir di bawah pohon kurma tuh, dan siapa saksinya itu ada apa enggak. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Injil yang lain yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah Injil yang tidak memberitakan Tuhan Yesus dengan benar, yaitu Injil-Injil palsu. Ya, Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus sendiri. Berarti kalau ada memberitakan Injil yang lain atau Yesus Kristus yang lain selain daripada yang para rasul itu beritakan, maka itu adalah Injil yang berbeda, Injil yang palsu. Dan menurut Rasul Paulus, orang yang memberitakan Yesus yang lain, orang yang memberitakan Injil yang lain, orang yang memberitakan Yesus yang tidak benar, orang yang mengatakan Yesus tidak tersalib, Yesus bukanlah juru selamat, Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Raja, Yesus bukanlah penolong umat manusia, maka Injil yang seperti itu adalah Injil yang palsu dan Injil yang berbeda. Jadi, orang-orang yang melakukan seperti itu akan mendapat celaka. Dan kalau dikatakan dia digantikan, ada bukti sejarah nggak bahwa dia digantikan? Kalau mereka hanya mengklaim aja, itu nol besar, nggak berguna. Kita punya data sejarah nggak Yesus mati? Punya. Kita punya data nggak Yesus bangkit? Punya. Bahkan di luar Alkitab kita tahu dia mati dan bangkit. Jadi apa alasan kita untuk lebih percaya mereka? Dengan klaimnya yang datangnya belakangan, dengan klaim menyempurnakan, dengan klaim sana sini tapi tidak ada bukti, itu nol. Itu nggak berguna. Kita yang sudah ada 700 tahun sebelum mereka ada, kita kaya akan data sejarah, kita kaya akan pembuktian, lalu kemudian dengan seenaknya mereka menyangkali semua data itu dengan asumsi teologi mereka. Asumsi loh, ingat ya, mereka itu hanya berasumsi. Mereka nggak punya data siapa yang digantikan itu. Data historis, mereka nggak punya data itu. Ya, mereka yang mendengarkan ini, kalian jangan sakit hati, karena memang kalian nggak punya. Kalian lemah dalam hal itu. Kalian hanya hebat mengklaim, tapi kalian tidak bisa membuktikan klaim kalian. Menurut saya, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok atau profil yang sama. Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Saya acungkan jempol dan saya sangat-sangat setuju Bahwa Yesus tidak tersalib adalah ungkapan rasa malunya setan. Setan berpikir dia bisa mengalahkan Yesus melalui salib. Tapi melalui salib yang sama, Yesuslah yang mengalahkan mereka. Karena mereka malu bahwa mereka kalah, maka difitnahlah Yesus tidak tersalib. Jadi jangan percaya kepada Yesus yang tidak tersalib. Itu tak mendatangkan apa-apa. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Sudah kukatakan, tapi kalian tidak mau percaya. Tempat kalian ada di bawah, tapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya aku berkata kalian akan mati dalam dosa. Dan kalian akan mati dalam dosa jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah aku.